Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes dibuat kesal dengan lini pertahanan timnya saat mereka dihajar 2-4 oleh Liverpool di laga pekan ke-36 Liga Inggris 2020-2021. Pasalnya, Bruno Fernandes melihat pertahanan Manchester United begitu rapuh saat menjamu Liverpool di Stadion Old Trafford. Bruno Fernandes pun menilai Manchester United harus segera memperbaiki masalah di lini belakang mereka, terutama ketika menghadapi serangan set piece. Sebab pemain asal Portugal itu melihat Manchester United masih sangat lemah ketika menghadapi bola-bola mati. Perkataan Bruno Fernandes itu pun memang tidak salah. Sebab ketika dikalahkan Liverpool 2-4, dua gol yang diciptakan The Reds pun berawal dari permainan set piece. Gol pertama Liverpool yang datang dari Diogo Jota berawal dari tendangan pojok di menit ke-34. Lalu Roberto Firmino yang mencetak gol kedua Liverpool di menit 45+3. Mampu mencatatkan namanya di papan skor lantaran mampu memanfaatkan umpan dari tendangan bebas. Dua gol yang berasal dari permainan bola mati itu membuat kedudukan pun berubah. Yang awalnya Manchester United sedang unggul 1-0, tiba-tiba mampu dibuat 1-2 oleh Liverpool sebelum turun minum. Berawal dari hal itu, pada akhirnya Manchester United harus mengakui keunggulan Liverpool 2-4. Buruknya Man United mengantisipasi serangan dari bola-bola mati itu lantas yang menjadi penyebab Fernandes kesal. Ia pun berharap lini pertahanan Manchester United bisa segera memperbaiki masalah pertahanan itu sebelum laga selanjutnya. Sejauh ini Manchester United memang menjadi salah satu tim yang paling buruk ketika menghadapi serangan set piece. Tercatat di Liga Inggris 2020-2021, MU menjadi tim kedua yang paling banyak kebobol melalui skema permainan set piece, yakni mereka kemasukan 14 gol. Manchester United hanya beda 1 gol saja dari Leeds United yang memimpin tim yang paling sering kebobolan melalui skema set piece. Walau tidak signifikan, Ole Gunnar Solskjaer menyebut aksi demonstrasi mengganggu persiapan Manchester United saat melawan Liverpool. Hasilnya, setan merah pun kalah dari sang seteru klasik. Laga melawan Liverpool sejatinya digelar pekan lalu, namun aksi demo fans United membuat laga baru digelar pekan ini. Fans setan merah pun tetap melakukan demo anti-Glazer di sekitar Old Trafford ketika laga digelar. Saya pikir para pemain menanganinya dengan baik, tidak ada yang mengeluh. Kami tahu itu akan terjadi. Jadi tidak ada gunanya membuang energi pada apa yang tidak bisa dikendalikan, bukan Solskjaer. Persiapannya berbeda, tapi kami tidak akan membuat alasan. Setiap orang yang pernah bermain di level ini tentu bahwa perhatian terhadap detail itu penting, dan kami tidak bisa melakukan yang biasanya. Itu mungkin sedikit mempengaruhi mereka ketika kami tidak membuat alasan untuk itu, kata Solskjaer. Secara teknis, Ole Gunnar Solskjaer tidak menampik bahwa United tampil buruk. Ole Gunnar Solskjaer kecewa dengan performa lini belakang setan merah. Kebobolan 4 gol di laga melawan Liverpool bukan hasil yang bagus. Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa Manchester United tampil buruk di laga melawan Liverpool. Sang manajer pun merasa bahwa kubu The Reds layak mendapatkan 3 poin. Ole Gunnar Solskjaer tidak banyak berkilah usai laga ini. Dia tidak mengeluh soal padatnya jadwal yang harus dimainkan. Ole Gunnar Solskjaer merasa jika United memang tampil buruk dan memberikan 2 gol kepada Liverpool. Liverpool pantas menang. Kami kebobolan gol pada momen-momen penting dalam pertandingan. Kami tidak bisa membangun momentum atau menghancurkan momentum mereka. Kami memberi mereka setidaknya 2 gol. Kami seharusnya melakukannya dengan lebih banyak pada awal permainan. Terkadang kami membiarkan mereka lepas dan membiarkan mereka bermain, tegas Solskjaer. Salah satu lini yang membuat Ole Gunnar Solskjaer kecewa tentu saja lini belakang. Dia menilai gol-gol yang bersarang di gawang Dean Henderson terjadi terlalu mudah. Hal itu tidak boleh terjadi saat United melawan tim kuat layaknya Liverpool.
Saat Anda bermain melawan pemain bagus dan tim bagus, Anda tidak boleh memberikan gol tandang dengan mudah, terutama gol dalam waktu yang menimpa kami. Kami ingin memenangkan setiap laga yang kami mainkan. Kami siap bertarung satu sama lain dan kami melakukannya. Tetapi kami membuat terlalu banyak kesalahan yang tidak biasa, tutup Solskjaer. Manchester United memiliki target transfer baru untuk mengisi pos gelandang bertahan mereka. Setan Merah dilaporkan ingin memboyong Mauro Arambari dari Getafe. Setan Merah mengagendakan untuk membeli gelandang bertahan baru di musim panas nanti. Ada sejumlah nama yang dilaporkan akan merapat ke Old Trafford. Media Uruguay Traspaspos mengklaim MU punya target transfer baru untuk posisi itu. Mereka tertarik merekrut Mauro Arambari dari Getafe. Menurut laporan tersebut, Arambari belakangan masuk dalam radar Manchester United. Sang gelandang baru pindah ke Getafe di tahun 2018 silam. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, ia menjelma menjadi pemain yang krusial bagi lini tengah Getafe. Performanya yang konsisten dari pekan ke pekan membuat MU tertarik untuk merekrutnya di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United akan mendapatkan bantuan untuk merekrut Arambari. Sang bek saat ini dinaungi oleh ICM Stellar Group. Agensi ini juga menaungi beberapa bintang MU seperti Luke Shaw, Dean Henderson, dan Daniel James. Agensi itu kabarnya siap membantu MU untuk memboyong sang pemain pindah ke Old Trafford. Menurut laporan yang beredar, Arambari bukan target transfer utama Manchester United. Setan Merah dilaporkan masih berkesengsem dengan gelandang milik West Ham United, Declan Rice. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kecewa berat timnya kalah dari Liverpool dini hari kemarin. Ia menilai situasi ini akan berbeda jika Harry Maguire bisa bermain di laga ini. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa absennya Maguire meninggalkan lubang besar di lini pertahanan Manchester United. Ia juga merasa kecewa karena para bek MU lainnya tidak meningkatkan performa mereka untuk meredam permainan Liverpool. Harry Maguire telah tampil dengan luar biasa sejak ia tiba di klub ini. Kami merindukan pemain berkualitas sepertinya. Ole Gunnar Solskjaer sendiri enggan terlalu ketergantungan kepada Maguire, sehingga ia meminta bek-bek MU lainnya untuk bangkit. Harry Maguire adalah pemain yang penting bagi kami, dan tentu saja kami merindukan kehadirannya di dalam tim ini. Dia sedang absen dan kami harus mengatasi masalah ini. Kami harus membangun kepercayaan diri kami lagi karena kami punya 2 laga yang tersisa, plus 1 final, ujarnya. Manchester United akan memainkan laga terakhir mereka di Old Trafford pada pekan depan. Setan Merah akan menjamu Fulham di pertandingan pekan ke-37 Premier League. Manchester United masih terus mencari sosok bek tengah yang cocok untuk mendampingi Harry Maguire musim depan. Kini MU dikabarkan mengincar bek muda berbakat Belanda, Sven Botman dari Lille. Lini belakang memang jadi sorotan manajer MU Ole Gunnar Solskjaer. Pria Norwegia itu ingin menambah bek tengah karena kinerja Eric Bailly dan Victor Lindelof kurang memuaskan. Meski Manchester United lolos ke final Liga Eropa dan berada di posisi kedua Liga Inggris, pertahanan mereka dirasa kurang kuat sehingga perlu bek tengah tangguh untuk menjadi tandem Maguire. Sky Sport melaporkan MU mulai memalingkan bidikan kepada Sven Botman. Pencari bakat MU terkesan dengan kehadiran pemain 21 tahun itu bersama Lille musim ini. Sven Botman tampil 45 kali bersama Lille. Dia sukses membantu Lille memuncaki klasemen Liga Prancis dan berpeluang menjadi juara mengungguli Paris Saint-Germain. Sven Botman baru semusim bermain untuk Lille. Tahun lalu, Botman dibeli Lille dari Ajax Amsterdam senilai 8 juta pound sterling. Harga Botman relatif lebih murah dibandingkan bek-bek incaran MU lainnya. Situasi ini cukup menguntungkan MU karena anggaran belanja mereka masih perlu dipakai untuk membenahi sektor lain. Sebelum Sven Botman, MU dikaitkan dengan Rafael Varane, Jules Koundé, Pau Torres, hingga Ibrahima Konate. Keempat nama tersebut bakal menjedot biaya transfer yang jauh lebih besar dibandingkan Botman. Legenda Manchester United Roy Keane menyebut Bruno Fernandes menghabiskan sebagian besar waktunya menangis di atas lapangan saat jumpa Liverpool. Setelah laga berakhir, Roy Keane pun beraksi. Ia membidik bintang Manchester United Bruno Fernandes.
Di laga lawan Liverpool itu, Fernandes memang kerap terjatuh usai berduel dengan pemain lawan. Dan setelah itu ia komplain kepada wasit. Ia bahkan sempat melancarkan protes pada pengadil lapangan saat berjalan keluar dari jeda babak pertama. "Saya akan mengkritik Bruno Fernandes," buka Roy Keane kepada Sky Sport. Ia menghabiskan setengah malam menangis melulu di lapangan. Setiap kali ia dijegal, ia berguling-guling, ketus Roy Keane. Di laga ini, Bruno Fernandes bisa mencetak gol berkat bantuan dari Nat Phillips. Saat itu tendangan Trivela Fernandes mengarah ke tiang jauh, namun kemudian berbelok arah masuk ke gawang sendiri saat akan mencoba dihalau Phillips. Usai laga, Phillips mengaku ia tidak merasa khawatir meski Liverpool tertinggal lebih dulu dari Manchester United. Dengan kemenangan atas Manchester United ini, Liverpool naik ke posisi kelima klasemen sementara Premier League. Mereka mengoleksi 60 poin dari 35 laga. Sementara itu, Bruno Fernandes CS masih di posisi kedua dengan koleksi 70 poin.